Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih melanjutkan membaca buku The Road of Allah, tahap-tahap perjalanan ruhani menuju Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode ini kita akan membaca bagian keempat, penopang perjalanan. Bagian yang keempat, membalas kebencian dengan kasih sayang, halaman 234 sampai dengan 240. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang di antara tokoh besar dalam dunia kesucian adalah orang Mesir yang bernama Zunnun. Karena ia berasal dari Mesir, maka ia dikenal dengan sebutan Zunnun al-Misri. Zunnun, si orang Mesir. Ketika ia hidup, orang-orang tidak mengenalnya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ia malah lebih banyak dicela dan dicemooh orang karena dianggap kafir, ahli bid'ah, dan orang murtad. Ia tidak pernah membalas semua tuduhan itu dengan kemarahan atau serangan balik. Ia bahkan menunjukkan dirinya seakan-akan ia mengakui seluruh celaan itu. Selama ia hidup, orang-orang tidak mengetahui bahwa Zunnun adalah salah seorang di antara waliullah, kekasih Allah. Orang mengetahui kedekatannya dengan Tuhan setelah Zunnun meninggal dunia. Menurut Al-Hujwiri, pada malam kematian Zunnun, 70 orang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Nabi bersabda, "Aku datang menemui Zunnun, sang wali Allah." Sesudah kematiannya, konon di atas keningnya tertulis, "Inilah kekasih Tuhan yang mati karena mencintai Tuhan dan dibunuh oleh Tuhan." Masih menurut Al-Hujwiri, pada saat penguburan Zunnun, burung-burung di angkasa berkumpul di atas kerandanya sambil mengembangkan sayap mereka seakan-akan ingin melindungi jenazahnya. Pada saat itulah orang-orang Mesir menyadari kekeliruan mereka dalam memperlakukan Zunnun selama ini. Ada banyak kisah tentang Zunnun, dan hampir semua kisah hidupnya itu menjadi pelajaran yang amat berharga. Kisah-kisah itu menjadi petunjuk bagi kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kisah-kisah yang dituturkan tentang Zunnun adalah ketika ia berlayar bersama para santrinya dengan sebuah perahu di atas sungai Nil. Al-Kisah. Pada suatu hari berlayarlah mereka di sungai Nil. Yang sedang berrekreasi di sungai itu tidak hanya orang-orang saleh seperti Zunnun dan para santrinya, tetapi juga orang-orang yang menggunakan rekreasi sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Di tengah jalan bertemulah dua kelompok perahu yang mempunyai ideologi yang berbeda itu. Pada perahu yang satu terdapat Zunnun, sang kiai bersama para santrinya. Mereka melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perahu lain ada sekelompok anak muda yang memetik gitar, berhura-hura, berteriak-teriak, dan berperilaku yang menjengkelkan santri-santri Zunnun. Karena para santri percaya bahwa doa-doa Zunnun pasti diijabah, mereka meminta Zunnun untuk berdoa kepada Allah supaya perahu anak-anak muda itu ditenggelamkan Tuhan jauh ke dasar sungai Nil. Zunnun lalu mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan orang-orang itu kehidupan yang menyenangkan di dunia, beri juga mereka satu kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak." Santri-santrinya tercengang.
Semula mereka berharap Zunnun akan mendoakan anak-anak muda yang ugal-ugalan itu agar ditenggelamkan Tuhan, karena anak-anak muda itu memandang kehidupan hanya kesenangan. Tetapi aneh bin ajaib, Zunnun hanya berdoa seperti itu. Para santri terkejut mendengar doa Zunnun. Ketika perahu anak-anak muda itu mendekati, mereka melihat Zunnun ada di perahu itu. Mereka menyesal dan meminta maaf. Entah bagaimana, memandang wajah Zunnun membawa mereka pada kesucian. Mereka meremukkan alat-alat musik mereka dan bertobat kepada Tuhan. Waktu itulah Zunnun memberikan pelajaran kepada para santrinya. Kehidupan yang menyenangkan di akhirat kelak adalah bertobat di dunia ini. Dengan cara begini, kalian dan mereka puas tanpa merugikan siapapun. Kita tertarik dengan cerita Zunnun ini. Kita terbiasa untuk menaruh dendam kepada orang-orang di sekitar kita. Sering setelah kita menjalani kehidupan yang baik, kita jengkel kepada orang-orang yang kita anggap buruk. Ketika ada orang yang memperlakukan kita jelek, kita berharap bahwa kita bisa membalas kejelekan itu dengan kejelekan lagi. Untuk itu, kita sering menutup-nutupinya dengan berkata, supaya ini jadi pelajaran bagi mereka. Zunnun melanjutkan tradisi para Rasul Tuhan yang mengajari kita untuk membalas kejelekan yang dilakukan orang lain dengan kebaikan. Bayangkanlah, ketika Anda berdoa supaya saingan Anda hancur, agar musuh Anda binasa, Anda akan memperoleh satu manfaat saja, kepuasan hati karena hancurnya saingan Anda. Tetapi ketika Anda berdoa, ya Allah, ubahlah kebencian musuh-musuhku menjadi kasih sayang, Anda akan mendatangkan manfaat kepada semua orang. Sama seperti doa Zunnun al-Misri. Dahulu Nabi Isa alaihissalam beserta murid-muridnya lewat di depan rombongan pemuda yang ugal-ugalan juga. Mereka bukan saja melakukan tindakan-tindakan maksiat ketika kelompok Nabi Isa datang. Mereka malah melemparkan batu ke arah Nabi Isa. Nabi Isa berhenti dan memandang mereka untuk kemudian mendoakan kebaikan bagi mereka. Murid-muridnya bertanya, mereka melempari batu ke arahmu, tetapi mengapa engkau malah membalas dengan doa yang baik? Nabi Isa menjawab, itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka kirimkan kepada kita keburukan dan kita kirimkan kepada mereka kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari orang di Taif ketika beliau mengajak mereka pada Islam sampai kakinya berlumuran darah. Ketika malaikat datang kepadanya menawarkan untuk menimpakan gunung di atas orang-orang yang menyerangnya, Nabi hanya berkata, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Zunnun al-Misri mengajari kita tradisi para nabi dan orang-orang saleh, membalas kejelekan dengan kebaikan. Jadilah kita seperti pohon mangga di tepi jalan yang dilempari orang dengan batu, tetapi ia mengirimkan buah yang telah ranum kepada si pelempar itu. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di antara perbuatan baik yang sangat tinggi nilainya adalah membalas keburukan orang kepada kita dengan kebaikan. Ini bukanlah suatu hal yang mustahil, melainkan ajaran kesucian yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama Imam Ali Zainal Abidin, manusia suci dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tercantum di dalam Sahifah Sajadiyah doa ke-20 bagian 9.
Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Bimbinglah daku untuk melawan orang yang mengkhianatiku dengan kesetiaan, membalas orang yang mengabaikanku dengan kebajikan, memberi orang yang bakhil kepadaku dengan pengorbanan, menyambut orang yang memusuhiku dengan hubungan kasih sayang, menentang orang yang menggunjingkanku dengan pujian, berterima kasih atas kebaikan dan menutup mata dari keburukan. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Hiasilah kepribadianku dengan hiasan para salihin. Berilah aku busana kaum muttaqin dengan menyebarkan keadilan, menahan kemarahan, meredam kebencian, mempersatukan perpecahan, mendamaikan pertengkaran, menyiarkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, memelihara kelemah lembutan, memiliki kerendah hatian, berperilaku yang baik, memegang teguh pendirian, menyenangkan dalam pergaulan, bersegera melakukan kebaikan, meninggalkan kecaman, memberi kepada yang tidak berhak, berbicara yang benar walaupun berat, menganggap sedikit kebaikan walaupun banyak dalam ucapan dan perbuatan, menganggap banyak keburukan walaupun sedikit dalam ucapan dan perbuatan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.